pujian orang-orang yang ngasih nikmat. Lah, dia yang ngasih nikmat Allah, bukan dia. Assalamualaikum, Yai izin menanggapi. Sebelumnya disclaimer, pembahasan tentang hamdan na'imin ini sering dibahas oleh banyak ustadz, banyak santri, banyak yang menyalah-nyalahkan. Cuma saya tidak tertarik menanggapi karena tokoh-tokoh besar. Cuma kemarin-kemarin pembahasan tentang hamdan na'imin ini dari majelis ke majelis, dari pos ke pos, dari musola ke musola. Tapi karena ini disampaikan di publik ya, berarti ini seolah-olah sudah paten pemahaman ini bahwa hamdan na'imin itu keliru. Saya ingin menyampaikan saja ya, pandangan yang berbeda bukan dalam konteks menyalah-nyalahkan panjenengan Kiai, bukan. Saya orang Rencalang Kiai, orang Bendung. Jadi kita dulu satu kelurahan sama beliau. Cuma beliau di Tangerang keberadaannya. Kata na'imin ini tidak harus dimaknai sebagai orang yang memberi nikmat, tapi orang yang menikmati juga bisa. Orang yang menikmati. Nah, maka tak usah ribet lah saya kira hamdan na'imin dengan puji orang-orang yang sudah bisa menikmati nikmat. Gitu loh. Ini mirip, di kebalikannya ada kalimat isim maf'ul, tapi secara kalau ngelugot di pondok itu kayak isim fa'il. Contohnya masroh. Asal makna wong kang den jungkelaken, orang yang dikendalikan oleh pihak lain. Lalu kemudian maksud masroh diartikan orang kesurupan, kan kayak jadi isim fa'il. Begitu Kiai. Sekali lagi ini sederhana sebenarnya ya. Hamdan na'imin, puji orang yang menikmati. Dia sebelumnya dikasih nikmat. Tapi tidak hanya dikasih nikmat, dia juga orang yang sudah bisa menikmati. Kan tidak semua orang dikasih nikmat bisa menikmati, bisa mensyukuri. Itu tahu kita aja hamdas syakirin. Syakirin ini orangnya dikasih nikmat terus bisa mensyukuri. Na'imin orangnya dikasih nikmat, dia bisa merasakan nikmat. Masalahnya ada ayat begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ai la yaslubu ni'amahum. Kan tafsirnya begitu di tafsir Jalalain. Innallaha la yughayyiru ma la yughayyiru ay la yaslubu. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, tapi orang itu tidak bisa menikmati. Yaslubu ni'amahu, dicabut kenikmatannya. Nah, na'imin di sini pujinya orang-orang yang sudah bisa menikmati. Tetap isim fa'il. Saya kira sesederhana inilah ya. Tolonglah buat para kiai-kiai, para asatid, ya hal-hal sepele ini tidak usah diributkan. Mending ributin pagar laut, Kiai. Itu kampung panjenengan ini mau digusur Kiai. Ayo saya ajak panjenengan gunakan powernya. Ada yang lebih maslahat. Banten sedang mendapatkan ketidakadilan rakyat Banten Kiai. Ngebahas hamdan na'imin itu anak pembahasannya anak santri di Kobong Kiai. Sehat selalu Kiai. Itu benar. Yang kedua, ini yang repot. Hamdan na'imin ini maknanya apa gitu. Itu yang kemudian menjadi masalah gitu. Na'im ini maknanya apa gitu. Pujian orang-orang yang ngasih nikmat. Lah, dia yang ngasih nikmat Allah, bukan dia. Kalau mau dikasih arti nikmat, isim fa'il itu hamdan na'imin sebagai pujian orang-orang yang ngasih nikmat. Emang yang ngasih nikmat orang-orang? Kalau tadi mau pujian orang-orang yang bersyukur, benar, hamba itu boleh bersyukur. Emang hamba memberi nikmat? Enggak. Na'imin itu artinya apa? Itu yang jadi masalah. Cuma ikut-ikutan doang. Enggak kemudian dia apa maknanya gitu. Sedang na'im itu maknanya halus gitu. Na'im itu maknanya halus gitu. Turabun na'im, debu yang halus. Na'im. Tapi saya yakin dia bukan itu maksudnya, mah pujian orang-orang yang dikasih nikmat. Maksudnya begitu. Karena itu kalau mau kata kami hamdal mun'amin. Kalau mau hamdal mun'amin. Kalau mau sebagai pujian orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Itu baru benar. Gitu. Apanya? Nah, makanya kalau kata kami, ngapain ngerjain sesuatu yang menimbulkan keributan? Naim nggak ada, ini mu'arrab, Arab ngarang-ngarang gitu. Gitu, mau ngapain gitu. Kalau hamdan syakirin, mafi muskilah gitu. Ini hamdan naim ini apa gitu. Naim ini apa? Naim ini. Kalau naim diartikan nikmat, berarti pujian orang-orang yang memberikan nikmat. Emang yang memberikan nikmat orang-orang? Salah. Dengan berbagai redaksi, bisa pujian kepada Allah, redaksi dari Al-Quran. Yang kedua, redaksi dari sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah redaksi yang dikemukakan, diungkapkan, disusun oleh sebagian para ulama atau umat muslim. Di antaranya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi hamdas syakirin, hamdan na'imin. Syakirin dalam tinjauan tata bahasa Arab atau nahwu
hamda ini dibaca dengan bacaan nasab atau mansub, dinasabkan, ditandai dengan fathah akhir, hamda. Kemudian digabungkan atau diidofahkan, dikumpulkan pada lafaz berikutnya adalah asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Di sini diberikan hukum bahasa maf'ul mutlak. Hamda syakirin, memujinya orang-orang yang bersyukur. Kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Yang kedua adalah hamdan na'imin, memujinya para na'imin. Ini dipermasalahkan oleh sebagian orang. Sebetulnya kalimat ini sudah benar dan sangat benar, baik hamdan syakirin maupun hamdan na'imin. Tidak ada kemuskilan, tidak ada kesalahan dalam dua redaksi tersebut. Kalau hamdan syakirin, memujinya orang-orang bersyukur, tidak dipermasalahkan. Yang kedua adalah hamdan na'imin, memujinya para na'imin. Na'imin, orang mempermasalahkan na'imin itu adalah sesuatu yang halus. Masa memujinya orang-orang yang halus bagikan tepung terigu? Itu na'im.